Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Rohmat Agustiawan, NIM 181303126. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rekayasa genetika. Tentunya materi ini terkait dengan ujian akhir semester part 4. Nah, tanpa basa-basi kita langsung saja. Apa sih rekayasa genetika? Jadi rekayasa genetika itu adalah biasa disebut sebagai modifikasi gen. Jadi karena rekayasa genetika itu berarti kan berhubungan dengan gen kayak gitu. Terus untuk gennya itu direkayasa, jadi bisa dimodifikasi. Lalu manipulasi suatu organisme menggunakan bioteknologi. Ini juga salah satu pengertian dari rekayasa genetika. Jadi suatu organisme itu dimanipulasi menggunakan bioteknologi dengan gennya itu entah disisipkan, entah diubah dan diganti atau yang lainnya. Lalu DNA baru diperoleh dengan mengisolasi dan menyalin materi genetik dari induk menggunakan metode DNA rekombinan atau sintesa DNA watan itu apa ya? Sintesa DNA yang baru seperti itu. Jadi ini merupakan metodenya. Jadi untuk merekayasa genetika adalah kita memiliki sel induk, lalu DNA yang di dalamnya itu dikeluarkan, lalu disisipkan DNA yang baru seperti itu. Itu untuk pengertian rekayasa genetika. Nah, kita akan membahas mengenai bagaimana implementasi rekayasa genetika di berbagai aspek seperti itu. Nah, rekayasa genetika ini sudah banyak diterapkan seperti itu di bidang kesehatan, salah satunya di bidang kesehatan itu ada di bidang kedokteran, farmasi, dan terapi gen. Sebenarnya ada banyak, namun ini yang paling signifikan. Dalam dunia kedokteran, produksi hormon insulin tidak lagi disintesis dari hewan mamalia, tapi dapat diproduksi oleh sel-sel bakteri cloning. Rekayasa genetika ini juga memungkinkan metode cloning, perkembangbiakan secara luas seperti itu. Jadi tanpa melakukan proses yang seperti biasanya. Untuk kedokteran, ya ini tanpa mensintesis dari hewan mamalia, para dokter sudah bisa memproduksi hormon insulin lagi dengan cara rekayasa genetika. Nah, untuk farmasi itu gen yang mengontrol sintesis obat-obatan jika diproduksi secara alami akan membutuhkan biaya besar. Alternatifnya ya cloning. Nah, untuk mensintesis obat-obatan itu dibutuhkan gen-gen tertentu. Nah, gen itu kalau misalkan dia diproduksi secara alami, maksudnya dengan cara biasa, itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Oleh karena itu, untuk mereduksi biaya yang sangat besar tersebut, digunakan cloning atau rekayasa genetika. Yang ketiga itu ada terapi gen. Rekayasa genetika ini bisa digunakan untuk melakukan terapi pada penyakit tertentu dengan cara menyisipkan DNA yang baru yang tentunya tidak terjangkit dengan penyakit ke dalam DNA yang sudah terjangkit penyakit seperti itu. Yang selanjutnya di bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini rekayasa genetika juga sudah marak karena dia sifatnya karena populasi manusia sudah banyak, maka dicari cara bagaimana supaya produksi pangan itu tetap stabil walaupun meningkatnya populasi seperti itu. Dalam aspek pertanian, rekayasa genetika itu diadopsi untuk meningkatkan kualitas pangan. Nah, itu salah satunya ya pemulihan tanaman kayak gitu. Pemulihan tanaman itu misalkan sebagai contoh itu ada padi. Mohon maaf agak berisik karena hujan. Padi yang biasa tumbuh satu kali panen itu selama 6 bulan, kini sudah bisa menjadi satu kali panen itu
3 bulan kalau nggak salah, ada yang 3 bulan. Nah, selain itu bulir-bulir padinya juga yang semula itu biasa menjadi yang lebih besar seperti itu. Nah, selain itu untuk rekayasa genetika ini juga untuk pemberantasan hama. Pemberantasan hama itu alternatifnya yaitu jika para petani kebanyakan insektisida dan herbisida untuk membasmi hama, itu bisa mengurangi kesuburan tanah. Nah, dengan rekayasa genetika ini, maka petani dapat melibatkan bakteri tanpa melibatkan herbisida, insektisida, dan lain sebagainya yang mempengaruhi kesuburan tanah. Toh juga untuk bakteri yang di cloning lewat rekayasa genetika ini, dia justru memperbaik kualitas tanahnya. Nah, yang ketiga itu penambatan nitrogen. Rekayasa genetika telah berhasil mentransfer gen NIF atau nitrogen fixation ke dalam E. coli, itu bakteri, sehingga dapat menambah nitrogen. Nah, penyisipan ini, transfer gen ini, dia akan ditaruh di dalam di dalam tanah. Jadi taruh di dalam tanah yang posisinya itu tepat pada akar tanaman. Jadi akar tanaman itu bisa langsung menyerap agar nitrogen yang ada itu ditambatkan begitu. Nah, di bidang energi juga rekayasa genetika itu sangat berperan saat ini. Kan energi itu seiring populasi manusia meningkat, energi sangat dibutuhkan, itu grafiknya naik. Jadi semakin dibutuhkan energi. Nah, energi itu kan dari alam. Jadi dari alam itu bagaimana kita bisa membagi energi dengan energi untuk manusia dan energi untuk dimakan oleh manusia kayak gitu. Jadi kan itu perlu adanya pembagian. Nah, sama-sama penting kan. Nah, untuk energi yang dibutuhkan manusia tanpa dimakan itu bisa dialternatifkan oleh rekayasa genetika. Yang pertama itu ada biofuel. Pemanfaatan rekayasa genetika untuk menghasilkan agrofuel sudah menjadi perhatian. Alternatif ini menjembatani antara penggunaan SDA untuk energi dan juga membaginya yang lain untuk sumber pangan. Jadi ketika kita menanam suatu tumbuhan yang berpotensi untuk dijadikan agrofuel, itu sudah bisa membantu kita mereduksi supply, maksudnya bukan mereduksi, menyuplai energi kayak gitu. Jadi untuk tanaman-tanaman ini nanti akan diubah menjadi energi. Kan ditanam lalu dipanen, didajikan energi gitu. Jadi yang kedua itu konversi karbon dioksida. Bakteri rekayasa genetika bernama Ralston Eutropa mampu mengikat karbon dioksida. Kan seiring adanya pemanasan global, itu berarti indikator bahwa karbon dioksida itu sudah banyak konsentrasinya di bumi. Nah, banyaknya karbon dioksida ini tentunya membahayakan seperti itu. Jadi untuk mereduksi adanya karbon dioksida ini ada peran dari rekayasa genetika kayak gitu. Jadi bakteri hasil rekayasa genetika itu bisa mengkonversi karbon dioksida untuk menjadi ATP, adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat ini juga bisa digunakan untuk mengkonversi bahan bakar alkohol kayak gitu. Nah, ini yang terakhir yang terkait dengan rekayasa genetika, yaitu proyek genom manusia. Kalian pasti sudah tahu dengan cloning domba Dolly. Nah, jadi cloning domba Dolly itu dia akan diaplikasikan ke dalam proyeknya, itu diaplikasikan untuk manusia. Kan tentunya agak ngeri. Tapi di sini ada pro dan kontra kayak gitu. Proyek genom manusia merupakan kolaborasi ilmiah antara negara yang berhasil memetakan, mengurutkan, dan menyediakan konten genetik kromosom manusia untuk publik. Keuntungannya adalah manusia dapat menunjukkan gejala berbagai macam penyakit setelah melakukan tes uji genetik.
Jadi sorry banget karena hujan ya, jadi agak berisik. Nah, pro-nya di sini adalah jika proyek ini berhasil, maka dia akan menghasilkan kan ada sebuah instansi tertentu yang mengumpulkan semua jenis DNA untuk manusia. Nah, semua jenis manusia DNA dari manusia ini kan berbeda-beda kayak gitu. Itu uniknya manusia. Jadi jika mereka berpikir gimana kalau misalkan itu susunannya itu diubah-ubah kayak gitu. Nah, jika mereka berhasil, tentunya akan didapatkan gen yang kuat kayak gitu. Gen yang kuat tahan akan apapun. Jadinya seperti membuat superhuman kayak gitu. Jadi itu kalau berhasil. Kalau entah itu berhasil atau tidak, pihak kontra itu sangat menyayangkan karena manusia itu bukan objek percobaan. Jadi manusia itu adalah memiliki hak asasi kayak gitu. Jadi itu sangat disayangkan, dan bahkan agama manapun itu sangat tidak menyetujui adanya rekayasa genetika yang langsung untuk mengkloning manusia. Itu kan sangat tidak etis kayak gitu. Itu aja. Jadi untuk rekayasa genetika sekian. Jadi untuk keseluruhan saya mohon maaf jika memang video-video saya itu ada kekurang tepatan materi, ada kekurang tepatan penyampaian. Terima kasih sudah mendukung dengan menonton video ini dan juga like. Saya harap juga kalian memberikan saran bagaimana kedepannya agar lebih baik melalui kolom komentar. Terima kasih. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.